Ratu Sima, pemimpin perempuan hebat pertama di Nusantara. Sima adalah ratu penguasa sebuah kerajaan yang terletak di pantai utara Jawa Tengah pada pertengahan abad ke-6 yang bernama Kerajaan Kalingga. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kalingga mencakup sepanjang pesisir pantai utara di Jawa Tengah hingga wilayah pedalaman di bagian selatan. Adapun pusat pemerintahannya diperkirakan pernah berada di Pekalongan, Jepara, atau di Pegunungan Dieng. Kerajaan Kalingga yang juga disebut dengan nama Holing, Keling atau Heling meninggalkan beberapa peninggalan berupa prasasti dan candi-candi yang masih dapat ditemukan hingga kini. Kerajaan ini juga merupakan pendahulu dari kerajaan-kerajaan besar yang nantinya berkuasa di tanah Jawa. Pendiri dan raja-raja Kalingga berdasarkan catatan dalam prasasti Somomerto terungkap bahwa pendiri kerajaan Kalingga adalah Dapunta Sailendra. Para keturunan Sailendra inilah yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Mataram kuno yang mulai berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Raja pertama Kalingga bernama Prabu Wasumurti yang memimpin dari tahun 594 sampai 605 Masehi, yang kemudian tata kepemimpinan silih berganti hingga Prabu Kartikeya Singa sebelum Ratu Sima bertahta. Mengenai kisah perjalanan dan eksistensi kerajaan Kalingga sangat terkait erat dengan sosok perempuan tangguh yang bernama Ratu Sima. Beliau dilahirkan pada tahun 611 Masehi di sekitar wilayah Sumatera atau yang disebut Musi Banyu Asin. Ratu Sima adalah istri dari Prabu Kartikeya Singa Raja ke-6 Kalingga yang juga merupakan keponakan dari Raja Melayu Sribuja. Ayah Prabu Kartikeya Singa adalah Raja Kalingga kelima, sementara itu ibunya merupakan adik dari Raja Melayu Sribuja yang beribu kota di Palembang. Ketika suaminya Raja Kartikeya Singa meninggal, sang ratu pun kemudian naik tahta menggantikan kepemimpinan mendiang sang raja. Pada tahun 674 Masehi, Ratu Sima resmi naik tahta di Kerajaan Kalingga dengan gelar Sri Maharani Mahisa Suramardini. Ratu Sima dikaruniai dua orang anak, yakni Dewi Parwati dan Narayana atau Iswara. Kemudian putri Ratu Sima yang bernama Dewi Parwati menikah dengan putra mahkota Galuh yang bernama Rahyang Mandi Minyak yang kelak menjadi raja di Kerajaan Galuh. Dari sinilah kemudian para keturunan Ratu Sima dari jalur pernikahan antara Kalingga dan Galuh kelak menjadi cikal bakal lahirnya raja-raja besar di Jawa yang diawali oleh kekuasaan besar rakyat Jamri atau Sanjaya. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Kalingga semakin maju dan menjadi salah satu kerajaan besar di Jawa yang diperhitungkan kekuatannya setelah kerajaan Sunda dan Galuh yang berada di wilayah barat. Di sisi lain di wilayah Sumatera, pada saat yang bersamaan kerajaan Sriwijaya pun berkembang dan menjadi kerajaan besar yang mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Hingga pada tahun 676 Masehi, Sriwijaya berhasil menaklukkan kerajaan Pali dan Mahasin atau Singapura sekarang. Dan pada tahun 683 Masehi berhasil pula menaklukkan kerajaan Melayu Sribuja yang tidak lain merupakan kerabat Kalingga dan tempat asal dari Ratu Sima. Ekspansi Sriwijaya terhadap kerajaan Melayu yang masih memiliki kekerabatan dengan Kalingga tentu saja sangat mengganggu hubungan antara Kalingga dan Sriwijaya. Maka dari itu Sriwijaya mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mencairkan hubungan baik dengan kerajaan Sunda dan Kalingga. Kenapa kerajaan Sunda terlibat dalam masalah ini? Ternyata bukan hanya Kalingga yang memiliki kerabat dengan kerajaan Sunda, Sriwijaya pun masih memiliki hubungan erat dengan kerajaan Sunda karena sama-sama menantu dari Maharaja Linggawarman sang Raja Tarumanegara terakhir. Maharaja Linggawarman penguasa terakhir Tarumanegara mempunyai dua orang putri, yaitu Dewi Manasi yang menjadi istri dari Sri Maharaja Tarusbawa yang menerima tahta kerajaan Tarumanegara lalu mendirikan kerajaan Sunda. Dan putri yang kedua bernama Dewi Sobakanca menjadi istri Dapunta yang Sri Janayasa yang mendirikan kerajaan Sriwijaya sekaligus menjadi raja pertama dari kerajaan Sriwijaya.
Dari peristiwa tersebut, kerajaan Kalingga kemudian ditawarkan hubungan kerjasama persahabatan. Namun Kalingga menolak tawaran tersebut karena sudah terlanjur sakit hati atas penyerangan Sriwijaya terhadap Melayu. Ketegangan antara Sriwijaya dan Kalingga pun semakin menajam, sehingga keduanya sudah mempersiapkan pasukan perang dalam jumlah besar yang siap untuk saling serang. Namun pertempuran keduanya masih dapat dilerai oleh Sang Sri Maharaja Tarusbawa dari Kerajaan Sunda. Karena sebagai sahabat dan kerabat, akhirnya Sri Janayasa Raja Sriwijaya mengurungkan niatnya untuk menyerang Kalingga. Karena bagaimanapun Kalingga juga masih kerabat dengan Kerajaan Sunda. Sang Ratu Sima dalam pemerintahannya, Kerajaan Kalingga aman dari serangan-serangan musuh karena beraliansi dengan Kerajaan Sunda dan Galuh. Kemajuan dan kesejahteraan Kerajaan Kalingga tercipta karena gaya kepemimpinan Ratu Sima yang tegas namun dicintai oleh rakyatnya. Sang Ratu menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta untuk mendorong agar rakyatnya senantiasa jujur dengan tidak mengambil hak orang lain. Masa kepemimpinan Ratu Sima menjadi masa keemasan bagi Kalingga, sehingga membuat raja-raja dari kerajaan lain segan, hormat dan kagum terhadap beliau yang merupakan seorang perempuan pemimpin kerajaan. Pencapaian Ratu Sima dalam memimpin kerajaan Kalingga sangat gemilang dengan sejahteranya rakyat dan luasnya kekuasaan. Dengan demikian, dari berbagai catatan menyebutkan sangatlah pantas jika Ratu Sima adalah pemimpin perempuan hebat pertama di Nusantara.